see me? Hi! Hi you guys, hope you're all doing well. For Maudi's Thoughts kali ini, aku juga mau siap-siap sebenarnya as usual, but kali ini siap-siapnya mudah-mudahan lebih instant karena I have a meeting that I'm running to, so it has to be faster than usual. Tapi topiknya nggak kalah seru karena aku tuh pengen ngangkat studying. Aku tuh ngerasa a lot of people think that I really love exams. And I do like exams, cuman bukannya aku tuh nyari bukannya aku merasa bahwa ujian itu seru pada saat ngejalaninnya, tapi lebih seru setelahnya gitu, feeling like I've achieved something big and that's quite hard, and that sense of fulfillment is what makes it fun. Dan aku tahu teman-teman di luar sana banyak yang lagi mau ujian, so I thought I'd just kind of share some of my studying hacks sambil aku siap-siap. Oke, tip nomor 1 studying hack buat aku adalah practice questions. I used to really like practice questions. Cari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari ujian-ujian tahun lalu atau dari buku-buku textbook sekolah juga nggak apa-apa. Biasanya di halaman terakhirnya atau di bagian-bagian ending chapternya itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan atau sample questions. Kenapa sih sample questions itu penting banget? Karena menurut aku, apa yang kita pelajarin secara textbook dan apa yang akan ditanyakan itu kadang-kadang berbeda angle-nya. Dan kita harus membiasakan diri berpikir dengan angle pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar di examnya. So, aku suka banget menjadikan kayak sample questions itu patokan because they're more true to life, and you get a better sense of the type of things that you have to look for as you're studying because you already know the questions that will be asked. Jadi tips secara general aku adalah gimana caranya kita tuh belajar seefisien mungkin. Jadi kita nggak membuang waktu mempelajari hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipelajarin, or we don't have to spend that much time on. And so that's like my entire strategy. Dan kenapa past questions atau practice questions itu penting? Karena kita tuh langsung memfokuskan diri kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang actually matter. Jadi itu biasanya pertama kali sebelum aku buka buku lagi ya, maksudnya sebelum aku baca-baca lagi, I usually just open up the practice questions, try to do them, dan dari situ banyak banget informasi yang aku dapetin. Okay, I gotta take a break because I'm putting on mascara. Jadi aku tuh pokoknya kalau siap-siap gini, paling jatuhnya just a little bit of powder, a little bit of mascara. Mascara tuh yang nggak bisa banget ditinggal sih. And then maybe like just like a nice red lip nantinya. Terus kadang-kadang kalau lagi malas banget, mascaranya tuh aku naikin ke alis. Okay, studying hack number 2. Nah, misalnya kalau teman-teman udah sempet latihan some practice questions, nah biasanya dari situ itu aku akan grading diri aku sendiri gitu. Jadi misalnya dari 100 atau dari 50 pertanyaan mana aja nih yang aku salah. Jadi the second step is that diagnosis, and then also dari diagnosis itu kita tahu jadinya pertanyaan mana aja yang kita tuh kurang yang kita punya weakness, atau misalnya areas apa sih di subject ini yang kita tuh kurang mahir lah gitu ya. Terus kita identifikasi chapter-chapternya atau topik-topiknya. Nah, disinilah kuncinya adalah dari diagnosa itu habiskanlah waktu terbesar untuk mempelajari topik-topik itu aja. Jadi topik-topik yang memang kita tuh sering mendapatkan salah atau kita punya weakness gitu, yang kita bisa diagnose dari past test atau past sample questions yang kita udah jawab tadi itu. Jadi that's why the initial diagnosis is super important, karena dari situ kita langsung bisa lebih memfokuskan, lebih nggak buang-buang waktu, dan kita bisa langsung aja fokus ngerjain, mempelajari sesuatu yang memang membutuhkan support lebih. Okay, so yes, that was the second point. And dulu ya waktu aku sekolah dan aku harus menyeimbangi waktu
antara kerja, sekolah, terus misalnya besoknya mau ujian atau apa. I mean, I don't have a lot of time to study sometimes, you know. And jadinya I'm really always trying to find ways to study smarter instead of studying harder or spending more time. Dan ini salah satu tips. Jadi lebih efisien kalau kita hanya fokus atau hanya memprioritaskan kelemahan-kelemahan kita pada saat kita belajar. Aku tuh kalau lagi pengen simple look, justru bibir aku pilih warna yang agak poppy karena aku nggak terlalu sempat ngerjain yang lain-lain. And I just think that just by doing that you kind of have a look. Terus paling aku lagi nunggu catokan panas. I'm just gonna catok dikit rambut aku. Okay, in the middle of mencatok dan aku biasanya nyatok keluar. The third tip, the third studying hack. Yang ini sebenarnya agak-agak aneh karena this is my very very own unique studying style. Tapi by the way ada riset juga sih yang membacking style ini gitu. Risetnya bilang bahwa kita itu kalau misalnya lagi belajar satu topik, we are more likely to master the topic if we then try to teach it to someone else. Jadi kalau kita belajar dan kita abis itu harus mengajarkan topik atau pelajaran itu ke orang lain, akhirnya topik itu tuh jauh lebih nempel juga di kepala kita, and we will be able to master it more naturally gitu. Jadi it's interesting when I read that research waktu aku in the education school, karena aku langsung mikir, oh my god, I used to do that to myself. That was the hack that I used to do waktu aku SMA gitu. Jadi hacknya adalah setelah aku membaca sebuah chapter atau sebuah topik, I sometimes call my sister in and force her to listen to me and try to teach her. Seakan-akan aku tuh jadi expertnya. Dan biasanya aku melakukan ini justru di topik-topik yang agak sulit, yang aku pun agak struggle untuk mengerti. I think that really forces you to, one, be able to really really understand. And pada saat kita harus rephrasing atau harus menjelaskan kembali ke orang lain yang mungkin tidak memiliki konteks sama sekali, kita tuh jadi terpaksa harus lebih clear, lebih concise, dan akhirnya lebih nempel di kepala aku. And I think that that's really powerful. Nah, kadang-kadang kalau misalnya adik aku tuh lagi males atau dia lagi nggak mau jadi my pretend student, I talk to myself. And I know it's kind of weird, but I used to even record my own voice di mana aku menjelaskan ke orang siapapun itu gitu ya tentang si topik ini. It's so weird, I know, it's really weird, but it really works you guys. Nggak selalu ya, tapi hanya beberapa topik-topik tertentu. Terus aku nyalain kayak voice note atau apapun itu, and I just talk to myself. So, you know, misalnya kalau dulu oh, this is how the law of supply and demand works. Terus aku ajarin aja ke diri aku sendiri. Atau apa sih dulu, pokoknya biologi, I used to do that. Karena kalau dulu pelajaran biologi itu banyak banget kayak gambar-gambar graphics gitu. Dan ada banyak memorization juga kan, ada term-term tertentu. Nah, biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh yang paling enak kita pakai untuk mengajarkan orang lain atau mengajarkan diri kita sendiri, karena jadi jauh lebih nempel. So yeah, isn't that funny? Ini sebenarnya aku belum pernah reveal ke siapa-siapa sih studying hack yang ini, karena aku baru ingat juga bahwa oh my god, this is something that I used to do, definitely something that I think really helped. Nah gitu. Jadi kalau lagi buru-buru aku juga nggak terlalu lama-lama sih nyatoknya, just so there's a little bit of volume and it's a little bit more finesse. Easy peasy. Alright, so I have to go. Wanna come with me? Come with me. The look is very simple today. Just my bag, a little cropped sweater thing. Okay, kita cari sepatu dulu. I think let's go super simple. This is not the most simple, tapi it does the job. Let me show you. Yay! Aku jadi nambah tinggi, and there's a little bit of red to match my lips. Alright, bye you guys! Thanks for listening to Maudie's Thoughts today. Salah.